Shalom gereja Tuhan. Selamat tahun baru 2021. Semangat baru di tahun yang baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita percaya bahwa di tahun yang baru ada berkat-berkat Tuhan yang baru atas hidup kita. Amin. Ya, berikut berita MS update yang baru di tahun ini. Let's check it out, guys. Oke, doa puasa pengerja dan jemaat akan dilakukan pada setiap hari Sabtu pukul 10 pagi hingga jam 12 siang di Zoom meeting di tempat ini. Oke, jangan lupa untuk tetap berdoa dan berpuasa bagi kota, keluarga, bahkan Indonesia. Karena kita tahu bahwa hari-hari ini akan ada penuaian-penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Tetap berdoa dan tetap semangat. Cool Community of Love akan diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam sampai selesai ya di Zoom meeting di samping saya ini nih. Ajak teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara untuk mereka bertumbuh bersama dalam firman di tahun-tahun ini agar mereka semakin dimerdekakan oleh firman. Haleluya. Kita percaya bahwa gerakan Roh Kudus sedang melanda di gereja-gereja Tuhan di akhir zaman ini. Mari Bapak Ibu, mari kita bergerak untuk berdoa bersatu bersama-sama. Dan mari kita baca deklarasi Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mulai minggu ini, ibadah akan dilakukan secara on-site sesuai protokol kesehatan. Untuk keterangan dan info lebih lanjut dapat menghubungi nomor berikut ini: 081 22 809 2112. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di Bali, boleh dapat memberikan persembahan khusus atau persembahan sulung ataupun perpuluhan rekening BCA di samping saya ini. Mari kita mendukung gereja-gereja Tuhan hari-hari ini dengan semangat yang baru di tahun 2021. Tetap semangat, tetap berkarya. Saya Ronald, pamit diri, and God bless you. Jangan lupa bahagia. Haleluya. Shalom gereja Tuhan. Selamat berhari Minggu, selamat tahun baru. Sukacita selalu ada di dalam rumah-rumah kita. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersukacita, bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Musik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup.
masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Ram param pam pam param pam pam. Pam param pam 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 pam. Bersorak-sorai muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Oh, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Ram pam 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 pam. Oh, pam param pam 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 pam. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari yang di rumah-rumah, mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama.
mari kita berdoa. Sungguh adalah anugerah Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Kalau kami boleh masuk di tahun yang baru ini, kami menikmati segala anugerah Tuhan, segala kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Bahkan di tahun ini kami pun percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami, atas keluarga kami, atas anak-anak kami. Dan kami tetap beriman dan percaya bahwa masa depan itu sungguh ada dan harapanku tidak akan hilang. Terima kasih ya Tuhan, biarlah hari ini kami memberi waktu yang terbaik untuk kami merenungkan firman Tuhan di tahun yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Saudaraku yang ada di rumah-rumah, hari ini adalah minggu yang pertama di tahun yang baru kita boleh beribadah kepada Tuhan kita. Dan saya percaya tahun yang baru, berkat yang baru, sukacita Tuhan ada di rumah-rumah kita. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di tahun ini Tuhan memberikan berkat yang baru kepada kita. The year of integrity, tahun yang penuh dengan integritas, membawa kita untuk kita memiliki satu kehidupan yang lebih baik, lebih berkenan di hadapan Tuhan. Nah, satu kali saudaraku, Tuhan memanggil 3 malaikatnya dan dia menunjukkan sesuatu. Dan Tuhan berkata, ini namanya kebahagiaan. Ini sangat bernilai bagi manusia dan diperlukan. Dan saya minta engkau menyimpannya di tempat supaya manusia sendiri bisa menemukan. Jangan di tempat yang terlalu mudah, sebab nanti kebahagiaan akan disia-siakan. Tetapi jangan pula di tempat yang terlalu susah, sehingga tidak bisa ditemukan oleh manusia. Dan yang penting, Tuhan berpesan kepada 3 malaikat ini, letakkan kebahagiaan itu di tempat yang bersih. Nah saudara, setelah mendapat perintah tersebut, maka turunlah malaikat itu dan langsung ke bumi untuk meletakkan kebahagiaan yang dititipkan Tuhan tadi. Nah, tapi saudaraku, di manakah tempatnya? Malaikat yang pertama mengusulkan, ayo kalau gimana kita letakkan di puncak gunung yang tinggi. Lalu para malaikat tidak setuju. Lalu malaikat yang kedua juga mengusulkan, bagaimana kalau kita letakkan di dasar samudera? Lalu 2 malaikat yang lain juga tidak setuju. Saudara, tiba-tiba malaikat yang ketiga dia membisikkan sesuatu. Nah, malam itu ketika semua orang sedang tidur, ketiga malaikat itu meletakkan kebahagiaan di tempat yang dibisikkan malaikat ketiga tadi. Nah, sejak hari itu kebahagiaan manusia tersimpan rapi di tempat itu. Saudara, rupanya tempat itu cukup susah ditemukan. Dari hari ke hari, tahun ke tahun, manusia terus mencari kebahagiaan. Jadi ada yang mencari kebahagiaan sambil berwisata ke gunung, ya saudara. Ada yang mencari ke pantai, ada yang mencari di tempat yang sunyi, dan ada juga yang mencari di tempat yang ramai. Bahkan saudaraku bicara mengenai sebuah kebahagiaan, ada juga yang mencari kebahagiaan dengan bekerja keras. Ada juga yang bermalas-malasan. Dan ada yang ingin bahagia dengan misalnya mencari pacar, ya pasangan hidup, mencari gelar, jabatan dan lain-lainnya. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di tahun yang baru ini mari kita renungkan tentang arti kebahagiaan. Bahkan saudara, dengan kata kebahagiaan ini, orang sering mengidentikan bahwa dengan pernikahan maka aku akan bahagia. Maka saudaraku, orang
mengatakan bahwa ayo kita menikah supaya kita bahagia. Ada yang mengidentikan kebahagiaan dengan kekayaan. Kalau aku kaya, pasti aku bahagia. Kalau aku punya jabatan yang tinggi, aku pasti bahagia. Tapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saudara mau tahu, bahagia tadi oleh malaikat diletakkan di mana? Bukan di atas gunung yang tinggi dan juga bukan di dasar samudra, namun di dalam hati yang bersih. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, masuk di tahun yang baru ini, pesan Tuhan bagi kita adalah milikilah hidup yang berintegritas dimulai dari hati yang bersih. Mari engkau yang ada di rumah-rumah, katakan dengan sebelah kanan kirimu, mari kita miliki hati yang bersih. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Saudara, lewat lagu ini Tuhan ingatkan kita hari ini bahwa hati yang murni adalah hati yang mengasihi Tuhan. Hidup yang berintegritas adalah dimulai dari dalam hati yang bersih. Oleh sebab itu saudara, mari kita renungkan ayat firman Tuhan. Dalam kitab Matius pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-17. Mari saudara yang ada di rumah kita buka Alkitab bersama-sama. Kitab Matius 9 ayat yang ke-17, saya baca buat saudara. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Nah saudaraku, ketahuilah bahwa di Israel anggur disimpan dalam sebuah kantong kulit. Jadi kantong kulit yang sudah lama akan menjadi kaku dan keras, sehingga jika diisi dengan anggur yang baru akan terkoyak. Nah karena itu supaya dapat menerima anggur yang baru, kita perlu mempersiapkan kantong yang diperbaharui, yaitu hati yang baru. Nah saudara, kita harus mulai membiasakan diri untuk kehidupan yang baru. Saudara yang setuju katakan amin. Kita menyebutnya hari-hari ini sebagai kehidupan new normal. Jadi saudaraku, bukan hanya tatanan kehidupan yang baru saja seperti 3M. Saudara, 3M apa? Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ya, bukan hanya 3M saudara. Namun lebih lagi kita bersiap untuk masuk dalam kegerakan Roh Kudus yang tak terbatas. Kita bersiap menghadapi hal-hal yang baru yang sedang terjadi di hadapan kita. Cara ibadah yang baru, cara pelayanan yang baru, juga cara bekerja yang baru. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menerimanya dengan hati yang dan hidup yang baru juga. Terutama dengan hati yang bersih. Agar berkat Tuhan semakin dinyatakan atas kita. Mari saudara yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Tahun yang baru, semangat yang baru juga.
Saudaraku, kenapa kita harus memiliki integritas dengan hati yang murni, dengan hati yang bersih? Alkitab mencatat dalam Mazmur 24, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Nah saudara, kalau kita renungkan ayat firman Tuhan ini merupakan kualitas manusia yang semakin hari semakin langka dan semakin jarang dianggap penting bagi orang lain. Dan saudara, cara dunia memandang pun menjadi semakin terbalik. Coba saudara, zaman sekarang orang yang jujur dan tulus justru dipandang sebagai orang yang aneh atau menjadi orang yang bodoh. Tapi hari ini saudara, apa yang dimaksud dengan orang yang bersih tangannya bukan juga orang yang rajin cuci tangan, pakai hand sanitizer gitu saudaraku, pakai sarung tangan, juga bukan. Tetapi yang dimaksud dengan orang yang bersih tangannya berarti menjauhi bentuk-bentuk penipuan, menjauhi kecurangan, dan tidak gampang tergoda oleh keuntungan-keuntungan melalui cara-cara yang salah. Saudara yang setuju kasih jempol saudara. Haleluya. Nah, orang yang bersih tangannya adalah orang yang tidak melakukan hal-hal yang jahat dan tidak melakukan hal-hal yang tercemar. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang seperti inilah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan dan masuk ke dalam tempatnya yang kudus. Dan mereka inilah yang akan menerima berkat dan keadilan dari Tuhan. Bahkan dikatakan di atas gunung Tuhan akan disediakan upah-upahnya. Upah besar yang dijanjikan Tuhan bagi orang yang hidup jujur, tulus, dan tak bercela. Nah saudaraku, hari ini saya mengajak kita untuk mengambil komitmen pribadi. Kita ambil komitmen pribadi di hadapan Tuhan. Untuk kita menjaga hati kita tetap bersih, tetap murni, tidak menyimpan dendam dan kesalahan orang lain. Hati yang mengampuni. Dan melatih diri kita untuk hidup dalam kekudusan sambil menunggu hari kedatangan Tuhan kita. Engkau yang ada di rumah-rumah, katakan dalam hatimu, aku akan mengampuni orang yang mungkin sudah menyakiti hati kita. Mari engkau yang ada di rumah-rumah, katakan dalam hatimu, aku akan masuk di tahun yang baru dengan hati yang murni dan bersih. Haleluya. Dan biarlah renungan singkat hari ini mengawali kita dalam membuka lembaran yang baru di tahun yang baru ini. Selamat tahun baru dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan roti dan anggur. Kita akan masuk dalam perjamuan suci. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu
dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari Bapak Ibu yang terkasih, mari angkat roti ini atas kepala kita, tanda kita menghormati tubuh Tuhan. Biarlah di tahun 2021 kita mengawali hidup kita dengan perjamuan kudus, dengan firman Tuhan, dengan dasar yang benar, karena kita mengasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, yang Dia rela mati untuk menebus setiap dosa kita, supaya kita orang yang percaya tidak binasa, bahkan beroleh hidup yang kekal. Kita mau hari ini waktu kita makan tubuh dan darah Kristus, kita mendapatkan kekuatan yang baru untuk kita memasuki tahun yang baru ini dengan kekuatan dan perlindungan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara terkasih di dalam Tuhan, bukankah roti yang akan kita makan ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus, dengan tubuh Kristus? Mari kita yang percaya, kita makan bersama dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat cawan ini atas kepala kita, saudara. Biarlah oleh karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib, darahnya yang sudah dicurahkan bagi kita, membuat kita ingat bahwa hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kita hidup punya pengharapan di dalam Tuhan. Bahkan kita yang sedang sakit hari-hari ini, kita percaya oleh darah Yesus kita sudah disembuhkan. Oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Haleluya, haleluya. Oleh darah Yesus kita beroleh kemenangan, dan kita memiliki satu kehidupan yang baru. Haleluya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari saudaraku, bukankah cawan yang akan kita minum ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita yang percaya, kita minum bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita buka kedua tangan kita, saudara. Haleluya. Biarlah kasih dan kemurahan-Mu mengalir dalam hidup kami. Oh Jesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Tahun yang baru, berkat yang baru. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Setiap hal yang kamu lakukan hari ini akan memiliki sesuatu dampak bagi hidupmu di masa depan nanti. Orang-orang mungkin sering berpikir keberhasilan ditentukan oleh sebuah pilihan yang besar. Tapi hari ini saudaraku ketahuilah bahwa keberhasilan itu ditentukan oleh pilihan-pilihan kecil yang kita buat selama hidup kita. Hari ini saudaraku, di tahun yang baru ini, marilah engkau mengambil sebuah keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Kita bersyukur untuk tubuh dan darah Kristus, untuk sebuah pengharapan yang surga berikan bagi kita. Dan percayalah, seperti apa yang dikatakan oleh Habakuk, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan buah makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan tetap bersorak-sorak bagi Tuhan. Engkau yang ada di rumah-rumah, bukalah kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Percayalah hari ini, engkau yang lemah, engkau sudah mendapatkan kekuatan yang baru. Engkau yang bersedih hari ini mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Bahkan engkau yang sakit, engkau telah terima kesembuhan dari Tuhan. Mari kan berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, minggu ini adalah minggu yang pertama kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan buah sulung dan mengembalikan persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan. Saya akan membacanya dalam kitab Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan." Saudara, saya percaya bahwa hari ini sukacita Tuhan ada di hidup kita. Sukacita Tuhan ada di rumah-rumah kita. Dan inilah nomor rekening untuk kita memberikan persembahan kita bagi Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati.